Dari awal pun kita benar-benar open, very open, very transparan, very open. Kalau lagi ada kesulitan di mana kita sama-sama bantu. Dan kalau memang kita bisa, kita bantu. Dan kita nggak very kayak cuma maunya di sini doang. Nggak, kita kayak berusaha untuk expand ourselves untuk nanti kalau ada di tempat lain yang mau kita bantu, kita sama-sama bantu. Jadi dari situ banyak belajar hal baru yang kedepannya itu kita bisa implementasi lagi, bisa improve lagi. Mungkin bisa share ke teman-teman nih tips and tricks buat orang-orang yang let's say katakanlah baru masuk dunia kerja atau misalnya pengen lebih perform lagi gimana. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Flory. Kali ini di episode People Story. Saya kedatangan dua dede-dede, ya like it or not. Tadi ngobrol-ngobrol sedikit secara usia lebih muda, tapi mungkin secara pengalaman dan secara cerita, siapa tahu kita bisa dapat insight dari Janes sama Zidane, benar ya? Yeah. Gitu. Nah, People Story is about stories of our resource person, tamu-tamu kita. Tanpa terasa ini udah jalan setahun programnya. Jadi thank you banget udah mau dateng. Awalnya memang kita cuma audio doang, tapi kemudian starting early 2024 tuh udah video, udah podcast video. So nggak berasa ya, udah setahun. Nah, kita akan ngobrol sama dua bintang tamu kita, bintang tamu, narasumber. Teman-teman kita, Janes sama Zidane. Sebenarnya harusnya ada Adelia ya? Betul. Kenapa tuh Adelia nih? Ada apa nih? Kenapa Zidane? Diapain sama kalian sampai tiba-tiba dia memutuskan aku tidak bisa datang? Tadi pagi ini, tiba-tiba matanya merah gitu Pak. Dan setelah konsultasi ke dokter, dikhawatirkan menular ke yang lain. Jadi hari ini dia nggak bisa datang. Oke. Tapi yang penting kalian berdua sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, mungkin kita kenalan dulu nih. Zidane deh, karena udah Zidane duluan. Sekarang tuh kerjanya ngapain? Atau kesibukannya apa? Baru nanti Janes. Oke. Nama saya Zidane. Saat ini di tim data ya. Saat ini itu lebih tepatnya job desk tiap harinya itu lebih kepada maintenance data warehouse sama bikin dashboard untuk CFO. Jadi kita sebagai tim data itu support data warehousing yang berkaitan dengan data-data keuangan dari bisnis-bisnis yang ada di Sinarmas Mining atau Tekone. Oke. Tapi background kamu apa? Apakah memang berkaitan sama kerjaan sekarang? Background mirip-mirip sebenarnya. Background dulu kuliah di matematika. Ya. Bukan aktuari tapi ya? Bukan, agak sulit ya kayaknya kalau aktuari. Oh, jadi di atas matematika ada aktuaria ya? Iya, betul. Jadi dulu background-nya matematika. Dan waktu di kuliah dulu ada kayak namanya peminatan komputasi. Nah mungkin peminatan komputasi ini yang mirip-mirip dengan data analis, data engineer dan lain-lainnya. Gitu Pak. Oke, tapi sebelum ini pernah punya pengalaman kerja sebelum di pekerjaan yang sekarang? Pernah, cuman magang. Oh, jadi magang. Di tempat yang sekarang ini first job lah sebagai full time. Oke, udah berapa lama? Udah jalan 2 tahun. Oh, oke. Baru 2 tahun. Iya, baru 2 tahun. Nanti soalnya dibandingin sama saya, nanti saya bilang saya udah berapa puluh tahun. Oke. Nah, kalau Janes? Kalau aku lebih part of itu juga tadi bareng sama Zidane di data. Tapi aku juga ada bantu di software engineering, tapi juga ada bantu di produk juga gitu sih. And also beberapa bantu untuk manage tim dari beberapa BU gitu sih. Berarti tapi fokus utamanya kerjaannya lebih proporsinya apa nih? Misalnya kan tadi ada 3 role yang agak beda nih proporsi. Kalau misalnya dibilang
100%-nya dibagi-bagi gimana? Proportionnya tuh harus fleksibel sih. Jadi tergantung memang kalau lagi priority-nya yang mana harus bisa trying to be adapt yang mana harus diprioritize. Gitu sih. Sometimes kalau harus data dulu ya data, kalau memang lebih prioritize, dan kalau ternyata ada yang memang product business, dan ya udah harus berarti fokusnya ke product business dulu ya. It's really depend on business changes-nya tuh gimana gitu sih. Tapi dalam keseharian kalian kerja bareng satu tim atau gimana? Dulu tuh kita sempat kerja bareng. Jadi sebenarnya dulu tuh ceritanya kita mungkin ya 3 bulan lalu ya, kurang lebih ya. Iya, 3 bulan lalu kita kerja bareng, ya kan, kita manage data di grup, and also like during the times aku bantu Zidan juga bantu saya, kita bantulah business unit, and then after that ada kayak sedikit changes juga, shifting beberapa hal, sehingga saya bantu di tempat lain, Zidan bantu tempat lain. Tapi during the time juga kita saling sama tetap masih keep in touch, sharing, bantu sama-sama lain lah gitu. Oke, kalau di volley dia kayak libero ya, harus bisa jadi apapun, ngerjain apapun gitu ya. Kayak harus ketika siap dibutuhkan gantiin masuk gitu. Oke, tapi kenal udah berapa lama? Oh, baru kita. Baru awal tahun ya? Iya, awal tahun. Baru awal tahun. Nggak, 6 bulan lah ya, nggak nyampe setahun lah pokoknya. Iya, jadi sebenarnya Mas Janes ini bos saya, Pak, di grup. Pantesan kamu kayak mukanya kayak makin under pressure. Udah ada yang nggak ada, terus ini langsung masuk ke acara, langsung bareng sama atasan gitu. Jadi awalnya Mas Janes join sebagai lead saya, jadi banyak direct reportnya dari awal tahun, mungkin dari sampai sebulan atau 2 bulan ke belakang itu sama Mas Janes. Gitu. Gitu. Oke. Nah, ini kan kalian ikut lomba ya, hackathon ya, bertiga. Ini boleh cerita nggak? Maksudnya ketika ikut lomba bertiga ini, apakah kamu menggunakan otoritas sebagai atasan untuk Zidan, ayo ikut, Adelia ikut atau gimana? Enggak. Mungkin awalnya ceritanya tuh sebenarnya dimulai dari, memang ada waktu itu tuh ada salah satu departemen dari grup yang memang kayak try to looking gimana ya caranya supaya kerjaan bisa efektif. Awalnya itu dulu. Terus dari situ kita bareng ngobrol, brainstorm lah sama those departemen untuk gimana caranya to enhance their productivity. Ngulik, ujung-ujungnya ke AI. Jadi sebenarnya AI-nya itu sendiri memang kita lagi trial, dan juga memang kita mau apply-kan untuk real case di grup, di perusahaan gitu. Nah, terus the time, jalan, tiba-tiba hackathon ini muncul, masukin aja, orang udah ada barangnya kok. Gitu. Jadi kita berkira waktu itu sesederhana gitu aja sih ceritanya. Oke, jadi ini awalnya dari kerjaan sehari-hari ya, dari request salah satu bisnis lah ya. Kemudian ada lomba ini. Tapi untuk ide untuk ya udah masukin aja, itu siapa yang memunculkan ide itu? Jadi gini awalnya, Pak. Ngobrol lah sama Jody ya, atau Adelia tadi. Jod mau ikut nggak nih AI hackathon? Cuman kita berdua masih bingung nih idenya apa ya pada saat itu ya. Nah terus akhirnya nyari tim juga belum ada yang mau kan, karena waktu itu bertiga. Sampai suatu hari Mas Janes ngajak nih, gimana kalau kita ikut aja nih hackathon? Akhirnya yaudah Mas boleh. Nah udah akhirnya setelah Mas Janes ajak itu baru kita udah cukup tuh bertiga pada saat itu. Tapi Adelia ini tim data juga atau gimana? Iya, tim data juga. Nah, tapi kalau untuk project-nya yang kalian submit ini memang technical kah atau gimana? Karena kan orang akan selalu bilang AI teknologi kan selalu berpikirannya terkait dengan technicalities lah dan segala macam. Mungkin boleh ceritain biar orang-orang kebayang nih sebenarnya apa sih yang kalian bikin atau yang kalian kerjakan di kompetisi kali ini? Jadi sebenarnya kita build, jadi awal dari data dulu ya, biasanya kan kita bantu tim atau bantu departemen bisnis itu tuh lebih karena kayak tadi ya, Zidan bikin kayak dashboard gitu-gitu. And then after that biasanya kalau kita bikin dashboard gitu tuh kan ya udah biasa user itu requesting something quite a lot so on so forth gitu. Tapi tiap hari sering berubah dan seterusnya. Akhirnya kita berpikir gitu loh, kenapa nggak kita build something yang sifatnya itu kayak seolah-olah ini tuh your assistant data analyst tapi AI.
Jadi kayak bayangin kayak kita punya ada satu dashboard, terus di dalamnya itu tuh nanti ya biasa grafik, data apa segala macam, tapi nanti ada kayak satu kolom di situ chatbot, kayak semacam chat kolom, dan actually the real user orangnya bisa tanya aja apa aja di situ. Emangnya laporan tahunan ini berapa sih? Nanti dia jawab. So basically si AI-nya itu tuh connected dengan si data dashboard tersebut, ya kan? Untuk nanti dia bisa bantu keluarin data-data yang mungkin let's say misalnya di dalam dashboard itu ada beberapa yang sifatnya itu tuh masih belum ada nih gitu ya. Let's say misalnya data laporan tahun ini selama setahun, tapi ternyata harusnya ada filternya apa lagi nih daripada kamu minta terus-menerus ke orang data analis, lu langsung aja minta di situ. Tolong dong ini difilter sama ini datanya, nanti dia keluar. Automatically di situ. Tolong dong ini dibikin laporannya, dia keluar gitu. So actually itu akan membantu si user tersebut supaya meningkatkan dia productivity. Kalau dikit-dikit harus minta orang data analis yang buatin kan pasti lama ya. Bisa 2 hari, 3 hari. Belum lagi kalau misalnya data analisnya lagi ngerjain hal lain. Di satu sisi DA-nya juga itu bisa ngerjain something else yang lain yang memang lebih impactful gitu sih. Jadi kita how we able to untuk bisa ngebuat our resource itu tuh lebih scalable di across of the group gitu sih. Oke. Tapi berarti sebenarnya by rasionalisasi datanya harus queries dari untuk biar ketika let's say kalian berdua lah contoh chatbot atau AI aku butuh ini kan berarti kan behind that datanya harus udah ada dulu kan. Kalau belum ada nggak bisa, nggak bakalan dia juga nggak tahu nih maksudnya biologi kan kayak dia nggak akan bakalan bisa kasih respon yang sesuai. Betul ya. Betul. Jadi tetap memang datanya udah harus kita provide dulu berbentuk kayak semacam dataset yang ada dalam dashboard tersebut. Tapi nanti ya udah usernya basically from that dataset they can playing around anything gitu loh. Including that they can also like build grafik chart yang simple juga bisa automatically. Atau misalnya nanya dari internet. Jadi misalnya tolong dong cariin apa yang memang related ke bisnis ini, nanti dia akan cariin, tolong dong rangkumin, nanti dirangkumin. Emangnya kalau kayak begini dia bisa nyambung ya bisnisnya? Oh bisa, nanti tinggal diketik, nanti dia akan muncul kayak gitu sih. Jadi the idea-nya lebih ke arah kayak so rather than, karena biasa umumnya user itu kan ngelihat dashboard not just looking the data, tapi how we able to get insight from that data. So basically you can next actionnya mau apa nih gitu loh for the management gitu kan. Nah, biasanya nggak hanya bisa dengan lihat data, tapi mereka juga harus look up ke tempat lain untuk ya mereka research sendiri lagi sebenarnya plan-nya harus kayak gimana. Nah, why don't we try to put all of those things di dalam satu dashboard itu aja semua gitu. Oke. Menarik ya, karena dulu kan awalnya pas ini belum booming kan pasti orang awalnya dulu data analytics, big data. Karena kan ketika bicara ya we're talking about industries yang macam-macam nih, entah itu perbankan lah, yang pasti berhubungan data nasabah atau data keuangan atau yang lain kan pasti thousands of data. Ini kalian berarti kan juga servicing nggak cuma satu business unit ya? Betul. Berapa business unit yang di-service? Betul. Dan jadi, memastikan bahwa semua queries-nya masuk tuh gimana? Betul. Jadi memang justru memang itu awal main challenge-nya gitu, karena waduh ini kayaknya berat banget nih kalau kita harus ngurusin ini semua, tapi dikit-dikit harus ke kita semua nih. Makanya those idea tuh muncul, tujuan utamanya justru, udah lah yang kecil-kecil lu mintanya main ini aja, jangan kita terus gitu loh. Jadi kita kurangin our workload untuk bisa serve yang lain gitu sih. So udah, it is part of when the technology itu mempermudah hidup kita work smartnya dengan pakai ini dulu. Kalau misalnya mungkin ada hiccup, and then they could go to you gitu. Betul. Jadi let's say kalau udah benar-benar kesulitan, trouble, something, benar-benar kayaknya udah nggak bisa nih, baru nanti kita akan jamin untuk solve. Tapi kalau yang sifatnya masih mereka they able to solve it by this AI, udah AI-nya aja yang solve it gitu. But then sometimes kan ini kan akan menarik, karena kita bicara data analytics, kita bicara big data atau data, let's say data keuangan lah. Kadang-kadang kan ada accrual atau misalnya correction, revision kayak gitu-gitu. Does that come up to your consideration juga nggak? Hal-hal kayak gitu? Jadi sebenarnya di AI-nya itu bisa kamu ajarin.
Jadi, tolong dong, ini kan data ini, akrunya begini loh, cara hitungnya gini nih, tolong dong diginiin, tik. Dia akan melakukan itu untuk kamu. Gitu. Jadi basically juga dia bisa melakukan hal tersebut, bahkan sampai misalnya minta tolong, nanti dari hasil kalkulasi ini, tolong dibuatin chartnya dong, chart sederhananya, nanti dibuatin chart sederhananya. Gitu. Terus memangnya data ini relevan nggak sih dengan data di luar? Let's say misalnya di Asia Tenggara gitu. Let's say dengan industri yang mirip gitu. Dicari nih, oh sesuai kok, ini sama, ini buktinya, ada source-nya. Gitu. So your parts will be ensuring bahwa semua feeding data itu tergantung kompleksitas yang diinginkan atau diharapkan sama user ya. Betul. Maksudnya mau perbandingannya dengan within industry, in the same country, atau continents, atau antar negara, atau segala macam itu juga bisa. Selama pokoknya data tersebut ready di internet, maka si AI-nya harusnya bisa extract those data and then summarize based on your logic instruction maunya gimana. As long as itu memang accessible buat public ya, bukan yang private and confidential ya. Betul. Let's say if you want also to private and confidential, bisa nggak? Bisa, tapi dengan cara ya you put your own dataset di dalam dashboard tersebut. Ya itu kemudian ada faktor risiko di situ kan. Iya. Oke, menarik nih, karena kan bicara AI orang masih suka takutnya itu masalah privacy, masalah personal space-nya, kayak gitu kan. Tapi kalau kalian karena pekerjaannya memang big data, data analytics, kalian udah provide filter itu ya? Udah sih. Jadi memang pada dasarnya when we also publish this data tuh, jadi sebenarnya dari kita pakai OpenAI. So OpenAI itu sendiri sih mereka menjamin. So basically they have like enterprise privacy itu bahwa we never capture your data gitu loh. Jadi your data is your responsibility and we never kayak gitu-gitu. So ya udah we rely on those statement aja sih dari OpenAI gitu. And then we use that. Jadi memang sama. Jadi waktu itu juga si departemen ini nanti data kita gimana gitu. So actually we use this statement untuk mengcounter bahwa enggak kok, datanya enggak akan dipakai sama mereka. Jadi our data, our result of our data, instruction-nya apapun itu, hasilnya apapun itu belong to us, not to OpenAI. OpenAI-nya itu hanya untuk membantu generate LLM-nya aja, that's it gitu. Oke. Tapi memang governance-nya itu udah aman itu nggak sih untuk orang-orang yang menggunakan fasilitas-fasilitas kayak begini? Jawab. Langsung, iya, otoritas bersuara. Aman lah ya itu ya Pak. Pengaturannya maksudnya memang udah mengatur ranah-ranah tersebut nggak sih? Maksudnya ya kan orang punya kekhawatiran kayak tadi. Tapi apakah is it only enough dengan statement itu atau memang ada kerangka hukumnya atau apanya aturan yang memang membantu melindungi sesama pengguna kayak gitu? Oke, jadi kan kita juga pakai ini kan ya, data warehousing itu dari Google, namanya BigQuery kan. Nah dari situ kan yang bisa akses cuman orang-orang tertentu, yang dimana data itu yang bisa akses hanyalah orang-orang dari grup kita, dan itu juga dari tim data aja gitu. Jadi secara keamanan data itu pasti aman gitu. Toh dashboardnya juga itu kita pakainya sesuatu yang bisa akses itu cuma beberapa orang saja yang punya akses saja. Jadi secara keamanan data itu kita bisa menjamin kalau data yang kita taruh di punya kita, di data warehouse kita, di dashboard kita, terus yang kita lempar ke chat with dashboard tadi, yang produk AI yang kita buat, itu segala sesuatunya udah pasti aman gitu. Jadi tidak mungkin orang lain atau di luar itu bisa mengakses data kita. Oke, karena memang kebutuhannya sebenarnya buat internal juga ya? Buat internal, iya, buat internal. Itu nggak mungkin kita publish, nggak boleh. Oke. Part of your responsibility ya? Betul. Ya. Dan juga misalnya masalah utamanya juga, I think rather than security, justru lebih kalau di AI itu masalahnya namanya hallucinated. Hallucinated itu tuh jadi bisa jadi sebenarnya AI-nya memberikan respon yang nggak sesuai. Tapi usernya
rely on that respon gitu sih. Itu yang sampai memang biasa kita harus coba juga bilang bahwa ini jawaban dari apapun yang diberikan Maya ini harus di review ulang juga gitu loh. Belum tentu sesuai sih gitu. Jadi tetap ada Bisa. peranan kita sebagai user atau yang lebih tahu trennya untuk juga take charge ya, being responsible ya, nggak benar-benar rely 100% to AI ya. Betul. Karena memang pengalaman kita build this mau buat yang sebaik apapun pasti akan akurasinya itu nggak selalu yang kayak it's almost impossible bisa dapat 100% akurasi, itu tuh almost very impossible gitu. So no matter what, apalagi dia flow-nya itu when we build this, semakin besar data knowledge-nya, hallucinated-nya jadi semakin besar. Room of error-nya jadi semakin besar. Makanya ada proses untuk evaluate LLM Ops-nya itu juga harus always direpetisi, diimprove terus kayak gitu-gitu untuk ngejaga dia punya kayak some kind like akurasinya kayak gitu-gitu sih. Tapi memang nggak bisa totally rely kalau AI-nya bilang gue percaya, itu nggak mungkin, nggak boleh. Memang nggak bisa sih menurut pengalaman kita gitu loh. Dan also actually juga di luar tuh ada beberapa case yang bahkan juga kejadian gitu loh, kayak misalnya jadi ada chatbot, dia tuh kalau nggak salah dari Air Canada ya atau apa itu case-nya yang dimana jadi kayak si customer-nya nanya kayak ini jadi kayak ada customer dari Kanada, dia nanya refund policy, chatbot yang jawab, ternyata refund policy salah. Ketika polisinya salah, dia akhirnya rugi, akhirnya si Air Canada-nya di-sue. Gitu. Jadi it also have to be very careful sih menurut aku ya gitu loh. Nah, karena kita build itu bukan untuk luar, untuk internal. Nah, orang internal kita lebih gampang untuk negotiate, maksudnya mengkomunikasikan ya bahwa memang ini nggak bisa sepenuhnya you have to rely on this gitu. Tetap harus direview. Membantu iya, tapi you have to review lagi sih. Gitu sih. Oke. Tapi apakah memang orang kemudian sudah memakai produk kalian di pekerjaan atau memang baru mulai memperkenalkan setelah karena succeeding in the competition baru kemudian mulai dipakai? Mulai dipakai tapi lebih karena kayak trial testing dipakai, terus nanti dipakai di beberapa dashboard itu udah sih sebenarnya. Ya nggak benar-benar semuanya karena ya harus ada budget cost and so on so forth, tapi udah mulai testing, trial dipakai untuk research something, gathering data, filtering data itu udah. Tapi itu kita masih gunakan prosesnya itu sebagai lebih karena trial and testing aja. Oke, menarik nih karena kekhawatirannya kejawab, tapi juga nggak boleh benar-benar relying 100% ke CAI ya, kayak gitu. Oke. This is your first job. Ini kalau buat kamu, is it your first job? Di sini enggak sih, aku udah cukup banyak pindah-pindah sebelumnya. Oke. Nggak mau nyebut nih karena berarti dia takut dia dianggap kutu loncat. Nah, apakah kalian memang selalu didata terus? Kalau kamu ya mungkin karena this is your first time. Tapi kan mungkin nanti bisa dibandingin sama magang. Kalau dirimu, apakah memang di data analytics terus atau kemudian yang terkait dengan advancement of teknologi atau gimana? Enggak sih. Justru kalau aku dulu di awal tuh lebih ke programming. Ya lebih ke arah programming dari kuliah, and also lanjut programming sih quite lama. Terus mulai masuk lagi ke data. Terus ke cloud infrastructure gitu sih. And then after that product juga, and then after that ya makin kesini realize gitu loh kalau if you want to giving value ke perusahaan, then you have to be a little bit more general gitu loh in term of across of this technology sih. Gitu sih ya. Jadi memang udah beda-beda tapi masih ada korelasinya. Korelasi, betul. Oke. Kalau kamu dari magang emang data dulu atau gimana? Kalau dari magang dari dulu tuh data juga Pak, tapi lebih kepada data analis. Dulu pernah ada bisnis aset manajemen, terus pernah juga di kementerian, itu lebih ke data analis. Nah, barulah di Sinarmas Mining ini
mulai belajar dikit-dikit tentang data engineering atau data warehousing tadi gitu. Oke. Jadi untuk sekarang sih bukan hanya bikin dashboard, tapi juga lebih kepada bikin data pipeline, terus yang tadi juga produk ini yang AI gitu. Oke. Ini kayak seru nih, dari kerjaan masukin ke lomba terus menang. Waktu lomba tuh saingannya berapa banyak sih? Apa ya? Nggak lihat gitu berapa ya? Sejujurnya nggak lihat sih. Itu juga. Dulu waktu kita submit ini tuh kita nggak ada kepikiran mau menang, kayaknya nggak ada itu taruh aja lah gitu. Ini agak beda sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kayak kita harus juara gitu, atau kayak mau menang, kalau mau menang atau enggak. Kalau menang kita harus gini. Kalau yang ini ya udahlah, sakit aja. Cuma waktu itu buat apa ya? Buat coba-coba. Coba-coba karena waktu itu ini sempat masuk rumah sakit kan. Kita pikir ini jadi apa enggak ya. Untung waktu presentasinya itu kita online kan. Jadi sempat sambil dirawat itu tetap presentasi. Tetap ada ambinya juga nih teman-teman di rumah sakit ikut presentasi. Oke, tapi nggak tahu kompetitornya berapa banyak. Waktu itu kita nggak terlalu berarti. Mungkin karena online ya, jadi kita nggak tahu nih jumlah pesertanya berapa banyak, saingannya berapa banyak. Tapi ketika diumumin menang di kategori ini, was it a surprise atau oke, emang sudah sesuai dugaan? Nggak, kita agak quite surprise sih. Awalnya kita nggak berpikir bisa, bahkan kayak nggak berpikir bisa lolos gitu, kayak cuman kayak apa sih gitu. Ya, waktu itu juga kita bikin PPT benar-benar kayak apa? Kayak mungkin sedikit bilang kayak hampir kayak nggak niat gitu. Yang penting masukin aja deh gitu ya. Yang penting biar kelihatan oh kita submit gitu. Oke. Ya, waktu itu. Tapi kan sebenarnya mau submit kalian sendiri kan, bukan diminta atasan kalian. Oke. Memang waktu itu kita mau coba aja. Oke, coba-coba iseng-iseng ternyata menang. Iya. Hadiahnya apa hadiahnya? Apa ya hadiahnya? Tuh kan, kompetitornya berapa nggak tahu. Yang penting submit aja dulu. Dapat hadiah atau enggak ya ntar dipikirin lah kayak gitu. Ini kayaknya memang agak-agak berbeda nih kalau yang sebelum-sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan, bener-bener kayak kita waktu itu udah pernah ikut juara 2, masa sih sekarang nggak bisa juara 1? Oh gitu. Itu yang pertama. Yang satu lagi kayak ini kita mau ikut, mau juara atau enggak? Kalau mau juara kita harus begini-begini. Begitu kalian tuh kayak langsung ya agak-agak beda ya. Agak-agak unik nih. Nah, dengan pembawaan kalian kayak begini, di kerjaan kayak begini juga? Begininya gimana tuh maksudnya? Ya kayak gitu, kayak agak-agak selonong boy, agak-agak santai, kayak yang ya udahlah. Ya kita berusaha bawa enjoy lah, I mean like regardless mau sesibuk apapun, seberat apapun, ya kita berusaha sebaik mungkin, tapi ya usah gimana caranya dibawa enjoy aja. Ya. Kan dirimu tadi dibilang atasan, atau sekarang masih atasan atau gimana? Sekarang semi. Tapi secara formalnya punya anak buah atau gimana? Kalau saya ada. Seberapa banyak? Berapa ya? Satu kayaknya 9 lah, 8 apa 9? 8 atau 9. Kalau kamu? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kita coba ngobrolin dulu nih. How do you manage 8 atau 9 kepala tadi? Mikirin sendiri kan kadang-kadang bisa penuh tuh kepala ya nih, harus mikirin gimana 8 atau 9 ini istilahnya kalau pakai bahasa sophisticatednya terorkestrasi dengan baik. Kalau kita sih pertama kalau dari sisi kebanyakan kan yang di under aku tuh software engineering. Dari sisi software engineering sih kita lebih kepada pertama tentu harus clear dulu in term of sebenarnya kerjaannya itu apa. Gitu loh. Our team gimana caranya as a engineer, we must not also kayak cuman kayak tukang ngoding doang, tapi we also need to be able to understand sebenarnya business value-nya untuk kita kerjain itu maunya apa sih, gitu loh. So basically they have to understand apa yang mereka buat sebenarnya is there any value atau tidak. I think that is the first yang paling penting as a software engineer sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
ya lebih ke arah how we able to make estimate timeline itu tuh sesuai. Itu sih gimana caranya supaya we able to prioritize things, and also at the same time we also need to be able untuk dari sisi how we build something punya quality. Gitu sih. Jadi lebih ke arah pertama we need to understand business, we need to be able to improve the productivity, we also need to be able untuk dari sisi quality. Nah, ketiganya ini harus kita seimbang. Gimana caranya? I think that is my way untuk nge-orchestrate tim. Oke. Tapi apakah semua anggota tim seumuran? Ada yang lebih muda, lebih tua, atau benar-benar bervariasi? Ada yang lebih tua. Ada. So how do you manage? Kita oke sih. Maksudnya walaupun lebih tua, ada yang bahkan jauh lebih muda, everything. Maksudnya nggak ada yang kayak ngerasa ini lebih tua atau ini lebih jauh lebih muda. Nggak tahu ya mereka gimana ya. I can be wrong, tapi kita sih, kalau saya sih ngerasanya kita semua ngobrol, terus kalau lagi sharing about things, ya sharing aja apa adanya, and sometimes they are also sharing not just work, their own personal life, saling nanya baiknya gimana, kayak gitu-gitu sih. Iya. Oke, open discussion ya? Very open kok, jadi nggak? Iya. Iya enggak, tapi kayak matanya enggak bener kan? Tapi bener Pak, bener. Iya kan ya? Iya, jadi nggak. And biasa sih kalau saya every time I make request something itu harus ada clear reasoning. Iya, jadi pasti selalu ada clear reasoningnya dan juga tujuannya untuk apa, cara measure-nya gimana, gitu. Jadi I mean karena dengan begitu tim juga jadinya lebih clear sebenarnya apa yang mau mereka kerjakan tuh sebenarnya seberapa penting dan ngelihat sukses kriterianya itu tuh apa sih, gitu sih. Jadi I think dengan cara seperti komunikasi pun kalau misalnya kita kerja tuh lebih enak, lebih gampang, lebih cepat, lebih mudah. Oke, that's from the parts of orang yang managing atau orchestrating tim. Kalau kamu, karena kan ya memang this is your first job, itu gimana? Iya. Kalau di timnya Mas Janes ya, itu tiap hari itu kita ada daily stand up namanya tuh Pak. Jadi tiap hari stand up komedi atau bukan. Jadi daily stand up itu lebih kepada kita report progresnya apa, terus nanti bakal ngerjain apa, terus kemarin udah ngerjain apa gitu. Nah, jadi di situ benar-benar tiap hari kita ada sesuatu hal baru yang kita dapetin gitu. Contohnya tadi saya magang sebagai data analis kan dulu. Setelah masuk di timnya Mas Janes, otomatis karena Mas Janes ini background-nya engineering, kita harus belajar juga nih tentang data engineering karena di tim data itu cuman tadi ya 8 orang ya Mas. Cuman 8 orang, sedangkan grup kita kan banyak ya bisnisnya yang harus kita handle. Nah, jadi dari situ impact-nya adalah ketika kita bisa belajar tentang data engineering juga, kita bisa lebih dengan cepat dapat data yang dimana awalnya kita sebagai data analis, itu kita kalau mau minta data, kita harus nunggu orang dulu nih. Nah, tapi dengan perubahan struktur ya di tahun ini, kita bisa dengan lebih cepat dapat data gitu. Dengan itu juga kita bisa melakukan analisis data dengan lebih cepat juga dan makin banyak yang kita bisa analisis. Jadi tetap catching up ya, dengan belajar sesuatu yang baru yang di luar expertise kamu juga ya. Kayak dia tadi maksa untuk software engineering untuk understand needs-nya orang, nggak cuma ngerjain bagiannya dia doang. Iya, betul. Oke. Nah, ini kayaknya mungkin porsinya lebih banyak ke kamu, walaupun menurut saya juga kamu akan ngalamin. Kamu udah harus ngatur beberapa orang yang tentu pasti punya background yang beda, karakter yang beda, belum lagi harus ngadepin queries atau request dari bisnis yang macem-macem. Istilahnya kan you're going to be in the middle nih, antara yang ini harus deliver dari apa yang diminta, and then kemudian harus manage juga nih, ini apa realistis atau enggak, kemudian secara timeline deliverables harus diatur. Mungkin ada yang bisa kamu share, Janes, buat orang-orang yang in your position as a middleman yang gimana nih
mengatur itu semua? Oke. Kalau aku sih biasanya pokoknya being transparent aja. Jadi yang penting kita punya data, tunjukin aja bahwa apa yang lagi kita handle, apa yang lagi kita kerjain, and then what are we doing, what is our capacity, and then nanti kita tunjukkan apa adanya. Terus nanti we also try to challenge the user dengan challenge dari sisi baiknya ya, maksudnya gimana caranya, how we able to communicate-nya untuk nanti sebenarnya dari segi value-nya itu tuh seberapa penting. And then after that biasa nanti kita try to negotiate sebenarnya value is that really important dengan apa yang kita kerjain sekarang atau tidak gitu sih. Jadi nanti biasa kalau memang very important and memang benar-benar nilainya itu tinggi, then we able to reprioritize. Tapi kalau misalnya tidak, dan ya udah berarti ini to be dimasukin ke dalam backlog dan so on so forth gitu. Kita juga harus bisa ngejelasin bahwa pada dasarnya kalau sifatnya sharing resource, ya mau nggak mau memang kita harus sama-sama bagi-bagi nih berdasarkan capacity ini. Unless you able to show kalau memang there is a significant yang bisa value-nya itu tuh untuk perusahaan itu segede apa, baru kita akan benar-benar fokus di situ sih. Jadi yang paling terpenting kalau saya sih kalau bisa bilang bisa, kalau nggak bilang nggak, jadi transparan aja apa adanya. Nggak bisa itu berarti menolak atau? Kita nggak pernah nolak. Tech nggak boleh nolak. Ya. Jadi lebih ke arah gimana cara kita mengkomunikasikan bahwa yang masuk akal. Yang masuk akal ini yang mana, yang tidak masuk akal yang mana gitu. And then from that point of view nanti kita coba sama-sama brainstorm. Gitu sih. Jadi kita sih selalu seperti itu. Apa adanya aja. Transparan ya. Transparan. I think dengan cara transparan juga kita juga jadi bisa lebih di karena simpel kok, kita benar-benar tujuan utamanya adalah membantu kan. As a tech, our purpose di dalam company adalah solution driven kan. Jadi itu benar-benar kita mau tunjukin kita tuh sebenarnya solution driven kok gitu. Jadi ketika kita tunjukin itikat baik, biasanya juga dari sisi user, mereka juga ada itikat baik gitu untuk kita sama-sama try to solve gimana caranya nih gitu sih. Oke. Kalau kamu as part of that goal atau that ambition gimana memposisikan diri? Walaupun kalau biasanya kan kalau kamu akan yang langsung menghadapi request. Kalau misalnya itu kan biasanya baru Mas Janes. Oke. Biasanya juga ya Pak, kan kita di tim itu kan megang project yang berbeda-beda. Jadi kalau ada request dari luar itu bukan berarti Mas Janes yang ngehadapin. Karena kadang juga kita yang langsung menghadapi. Cuman ya itu tadi yang Mas Janes bilang, kalau memang ada suatu request itu coba ditampung dulu. Nah nanti baru kita diskusiin kira-kira apakah ini possible atau enggak untuk dikerjain gitu. Kalau ini possible bisa langsung dikerjain, kalau nggak possible kita harus bisa kasih solusi yang lain. Gitu. Jadi nggak serta merta kalau ini nggak possible kita bilang ini nggak bisa. Jadi kita juga harus tetap kasih teman-teman di luar tech ya berarti ya solusi gimana pada akhirnya permasalahan-permasalahan yang ada di teman-teman divisi lain itu bisa terselesaikan dengan bantuan tim kita. Jadi biasanya kita kayak berusaha untuk cari kayak short solution-nya dulu deh gimana gitu. Yang penting pokoknya masih tetap bisa jalan walaupun mungkin nggak benar-benar totally solve your problem, tapi intinya bisa jalan dulu deh gitu. Ini kan berarti agak udah mulai sefrekuensi nih. Udah fine tune nih, frekuensinya udah bagus. Butuh waktu berapa lama atau prosesnya kayak gimana untuk this is something that we agree on, something we have something in common gitu. Berapa lama Zidan? Cepat ya? Yang ini agak berapa lama? Cepat itu berapa lama? Berapa bulan? Kita nggak ngerasa ada. Iya sih, maksudnya ketika kita ini nggak pernah ada ngerasa kayak kayak gap atau kayak kesulitan untuk berkomunikasi. Ya sih, kita dari awal pun kita benar-benar open, very open, very transparan, very open. Kalau lagi ada kesulitan di mana kita sama-sama bantu. Dan kalau memang kita bisa, kita bantu. Dan kita nggak very kayak cuma maunya di sini doang. Nggak, kita kayak berusaha untuk expand ourselves untuk nanti kalau ada di tempat lain yang mau kita bantu, kita sama-sama bantu kok. Gitu. And then kalau misalnya ada masalah, kita langsung benar-benar nanti make a
simple room kecil langsung kita beresin bareng-bareng gitu sih. Tapi apakah get along atau secara cerita kan kayak semudah itu? Apakah memang kenyataannya semudah itu? Kalau pekerjaannya sih ya ada sometimes bottleneck di sebelah mana. Tapi kalau dari segi komunikasi sih menurut saya sih nggak ada masalah sama sekali so far. Untuk kemudian making sure bahwa semuanya punya semangat yang sama, spirit yang sama dalam arti fokusnya kita adalah providing solutions, then you have to have atau to cater your business dengan needs seperti ini, come up with solution, alternatif dan segala macam kayak gitu. Ya kalau semangat itu ya susah. I mean like every person have their own life gitu ya, naik turun gitu. Tapi yang penting biasa dari sisi kita sih ya kalau kita tahu kayaknya Zidane nih banyak masalah nih, banyak pikiran nih. Ini kenyataan atau cuma ilustrasi? Misalnya. Ya kan. Ya udah kita coba tanya, bro, kenapa bro? Gitu. Kita ngobrol kayak gitu sih. Iya. Gitu. Tapi dari segi komunikasi itu sendiri dalam pekerjaan kita so far fine sih, so far oke, nggak ada bottleneck sama sekali. Yakin nggak ada bottleneck so far sih gitu ya. Yang saya rasakan sih gitu ya. Ini cuma memastikan aja ya, karena atasan kayak gitu, ntar bawaannya kayak kata siapa aja. Nah ada kesibukan kerjaan, terus project ini sebenarnya memang riding on from your job atau adding complexity atau adding pressure ke kalian? Project ini lebih ke arah sebenarnya memang inisiatifnya datangnya dari kita dulu di awal, tapi justru inisiatif itu gimana caranya mempermudah hidup kita kan. Tujuan utamanya sebenarnya itu. Gitu sih ya. Jadi sebenarnya nggak nambah hassle banget ya, nggak nambah di awal burden. Di awal gitu. Karena kita harus research, kita harus belajar, ini harus gimana caranya. But I think ya nah mungkin itu untungnya di situ ya. Kemudian like as a team kita punya frekuensi yang sama ya, gimana caranya kita invest waktu di awal tapi setelahnya lebih happy gitu. Gitu sih. Now, personally kalau misalnya bicara di luar pekerjaan nih, Zidane sama Janes, how do you describe yourself? Maksudnya gimana tuh? Ya, kalau misalnya bukan di kantor, bukan ngerjain data, bukan ngerjain software engineer, kamu tuh siapa gitu? Dari sini dulu. Langsung dia tai chi duluan. Beginilah otoritas kalau jadi atasan kan bisa minta anaknya ngomong duluan. Kalau di luar pekerjaan ya Pak, biasanya sih ngapain gitu ya mungkin biasanya. Kalau saya tuh sukanya olahraga. Apa nih olahraganya? Biasa main bola, kalau nggak main futsal. Jadi memang di kantor sendiri kan ada kan tiap bulan, bahkan ada per 2 minggu sekali kita main bola gitu. Di belakang kantor kan ada tuh lapangan, namanya apa ya, saya lupa tuh namanya, SR32 mini soccer kan. Biasa ikut teman-teman kantor ikut main bola. Kadang juga kita main bola di di pancoran, di lapangan bola gitu. Ini berarti ngikutin AFC dan segala macam dong. Ini hari ini kan kalau nggak salah pas kita lagi syuting, ini harusnya Indonesia lawan Jepang kan nanti di GBK, ntar nonton dong langsung. Kayaknya nggak dulu Pak. Kenapa? Nggak dapet tiket. Nggak dapet tiket. Jadi ya kalau di luar pekerjaan biasanya saya hobinya olahraga sama mungkin ketemu teman-teman ya kayak nongkrong atau gimana gitu. Itu sih biasanya kesibukan saya. Olahraga, nongkrong. Iya. Pasangan belum ketemu. Available. Jadi kalau mau lihat cari M Jamil Zidane, silahkan dicari entah itu sosial medianya, LinkedIn dan segala macam. Nanti apakah cocok? Siapa tahu bisa cocok sama Zidane. Ini aku endorse loh. Endorse ya. Jadi malu nih. Nggak usah malu. Dari tadi dari beberapa episode yang belum available saya bantu endorse kalian. Oke. Gitu. Menarik. Kan kalian nanti bakalan dikenal banyak orang nih. Maksudnya tayang di beberapa platform. Gitu. Janes gimana? Kalau aku sih, to be honest,
nggak ada dari dulu sih sebenarnya nggak ada spesifik hobi yang gimana sih. Paling ya kalau di luar pekerjaan, mungkin ya paling olahraga aja sih, olahraga simple. Mungkin kayak nge-gym. Ya, selebihnya mungkin dari dulu aku lebih memang selalu di depan laptop kayak gitu. Itu jujur ini ya, agak mengkhawatirkan kalau dibilang selalu depan laptop. How do you define selalu depan laptop? Is it always work related atau gimana? No. I mean tapi ya ada other things yang memang it's not really work related. Tapi memang biasa, mungkin nggak really too much into that kind of thing gitu sih. Gitu. Udah itu aja tetap. Di kerjaan hubungan sama laptop sama digital dengan teknologi. Ya, sebenarnya intinya something that yang catching Oh, aku dulu suka kayak ikut mungkin kayak HackerRank gitu-gitu. Ya, mungkin gitu sih. HackerRank itu apa tuh? Codility gitu-gitu. Tetep lah ya, urusannya sama laptop. Tapi itu udah dulu sih, cuman sekarang lebih ke arah ya cuman ya dengerin gitu di depan. Cuman nggak terlalu banyak mana. Even weekend pun juga kalau kalau lagi bosen istri ajak kemana baru, tapi kalau nggak gitu sih. Mungkin bisa tanya gimana untuk mendapat pasangan tipsnya. Ini soalnya udah mendeklar he's taken, udah punya istri gitu. Mungkin bisa belajar juga. Udah diajarin Pak. Udah diajarin, tapi belum berhasil. Mungkin perlu dibantu dibimbing. Boleh. Oke. Now, sejauh ini kayaknya kesannya mudah banget ya. Maksudnya kayak nggak ada tantangan dan segala macam. Apakah memang semudah itu atau benar-benar gimana? Pada saat apa? Pada saat hackathon itunya ya? Hackathon atau kerjaan? Kalau kerjaan enggak, kita pasti banyak lah challenge itu enggak. I mean like so many things, so many challenge yang memang kita trying to be able to solve. Tapi kalau di hackathon sih benar-benar waktu itu lebih, karena mungkin juga karena dari kerjaan kan, kerjaan itu sendiri produknya udah jadi. Sehingga ya kita cuma tinggal bring up aja gitu. Makanya kita to be honest waktu itu kita surprise, bisa lewat ya. Tapi maksudnya yang ditanyain sama juri pada saat itu apa yang kemudian menurut kalian ini kayaknya bagian yang bikin kita unggul lah gitu. Pertanyaan juri. Atau kriteria dari penilaian yang kemudian oke. Penilaian ya. Ya paling itu baik-baik udah gitu. Oke. Memang nih tim ini udah happy go lucky kayak yang sebodo amat, yang penting hajar bleh aja. Ternyata menang. Tipenya kayak begini nih, memang agak tambeng, agak unik dibandingin sama tim-tim yang lain yang kayak kesannya ambi. Tapi ini mereka ambi yang tersirat, tersembunyi tapi sebenarnya ambi. Oke, now kadang kalau ngobrol kayak gini udah nggak berasa, udah mau sejam. Nah, kita tadi udah bicara tentang kerjaan, tantangannya, kamu dari sisi memanage tim. Maksudnya juga ini bukan pekerjaan pertama. Kalau kamu kan ini pekerjaan pertama setelah magang, terus ya ada beberapa update ya tentang pekerjaan dan kamu juga diminta untuk nggak cuma ngurusin data tapi juga engineering yang juga paham, kemudian implication terhadap service-nya kayak gimana. Nah, ini kan dua kutub yang berbeda. Ya udah agak menengah, udah agak lebih senior dibandingin yang masih junior. Mungkin bisa share ke teman-teman nih tips and tricks kalau dari perspektif buat orang-orang yang let's say katakanlah baru masuk dunia kerja atau misalnya pengen lebih perform lagi gimana, itu dari sisi kamu. Kalau misalnya dari Janes kan because you've been experiencing various positions yang pastinya beda dengan Zidan, tapi you need to also make sure teman-teman juga naik bareng-bareng. Zidan dulu deh. Biar nggak dilempar sama dia, kamu harus jawab duluan.
Jangan keringet dingin itu. Jujur agak bingung ya kalau tips and trick ya. Cuman mungkin cerita sedikit lah apa yang saya lakukan di 2 tahun terakhir kan. Mungkin tantangan banyak ya, banyak banget karena ini pekerjaan pertama, mungkin hal pertama yang saya hadapin gitu kan di dalam hidup saya. Kalau tips and trick tadi itu sebenarnya nggak ada, cuman mungkin yang tadi saya bilang lagi, saya akan coba cerita apa yang saya lakukan ya di 2 tahun ke belakang gitu. Dari awal karir ya, mungkin dulu tuh masuk DADP, Data Analytics Development Program, itu memang dari awal diharuskan untuk belajar semua hal tentang data. Mungkin lebih kepada itu belajar machine learning, data visualization dan lain-lain gitu. Nah, dari situ memang saya bertanya-tanya nih, ini sebenarnya untuk apa sih gitu kan? Karena kita nggak tahu kan, dalam kita belajar, dalam kita bekerja, sebenarnya tujuan dari kita mengerjakan sesuatu itu apa gitu, impact-nya apa, itunya, value-nya apa. Dulu mungkin saya belum tahu tuh akan hal-hal itu. Cuman semakin berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, dari situ saya mulai nangkep nih, oh ternyata kalau atasan nyuruh sesuatu itu ternyata ini loh, ada loh impact-nya, ada loh value-nya gitu kan. Nah, jadi dari situ mungkin saya cuman bisa kasih tips untuk teman-teman ya. Ini tips untuk saya juga lah, sebagai mungkin fresh graduate atau teman-teman yang baru pertama kali kerja, itu mungkin coba semua hal yang sesuai dengan role pekerjaan kamu gitu. Kalau saya mungkin saya di tim data, nah data itu kan nggak cuma data analisis, tapi ada juga data scientist, ada data engineering, terus mungkin ada data-data yang lain gitu. Jadi selagi masih dalam scope data itu dan divisi lain butuh kita untuk solve the problem, itu kita coba coba selesaikan itu. Jadi dari situ banyak belajar hal baru yang kedepannya itu kita bisa implementasi lagi, bisa improve lagi untuk masalah-masalah yang lain gitu. Intinya coba aja apa yang bisa dicoba, silakan dicoba karena masih awal kan. Tapi bukan berarti pasrah ya, tapi kalau yang aku simpulkan sebenarnya being open minded, receptive, and then ketika open minded dan receptive kan jadinya whatever being given to you kan kamu juga nerimanya juga lebih terbuka ya. Iya, betul. Gitu. Karena kan ini spirit yang sama dengan yang mau dibangun sama Janes di timnya bahwa harus open, harus transparent, focus on solution. Karena if you're not being open minded and then receptive, it's going to be hard kan. Iya, betul. Kayak betul. gitu. Jadinya kalau misalnya nggak open minded, you're not going to grow. Gitu juga. Setuju. Gitu. Bahasa kerennya gitu. Iya. Janes gimana? Kalau aku tips ya, I think mungkin buat semua. Kalau menurut aku sih yang paling penting kalau kita dapat something kerjaan, yang paling pertama ownership ya. Kita harus make sure dulu kita benar-benar harus benar-benar kayak try to own that this is my own product gitu. Sehingga benar-benar kayak ngebangun berusaha sebaik mungkin untuk ya ini kita own, ya kita coba beresin ini sebaik mungkin, sebaik mungkin lah gitu loh. Yang pertama ownership, yang kedua mungkin gimana caranya during the times ketika bisa ngobrol sama banyak stakeholder, show mungkin ini menurut aku sendiri ya, sometimes tuh kita dari tech tuh kayak defensif gitu. Defensif tuh kayak defensif gitu. Jadi tapi menurut aku lebih kepada kayak kita do our best untuk sifatnya kita supporting gitu. Jadi kayak kita embrace dan kita try to support gitu sih, try to accommodate gitu. Bukan berarti bahwa semuanya pasti bisa, enggak. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengcommunicate supaya bahwa kita berusaha bantu loh gitu sih. I think that is dua aja sih. I think that's the most important. Jadi pertama ownership, tunjukin kepada semua bahwa kita own this product, this thing. Dan jadinya responsible and accountable ya. Correct.
ya. And then after that, yang nomor 2 lebih kepada adalah tunjukin bahwa kita punya positive vibes untuk sifatnya mau bantu lo untuk giving your solution. Which is menjadi open dan receptive juga betul. kan, tidak defensive. So in line lah, maksudnya dalam as a capacity as a more junior position to a more senior role, sebenarnya memang udah di area yang tepat nih. Betul. Kayak gitu, jangan sorry to say, the mindset right now is like, if it's not my passion, if it's not something that I like, I will not put 100%. Terus like, kalau ada yang lain yang bisa, biarin aja yang lain. That's sometimes yang the challenge that we are facing right now kan, kayak gitu. Itu. Oke, so thank you so much waktunya Janes sama Zidan. Jangan merasa under pressure ya, satu sesi sama atasan. Tanpa terasa kita udah di penghujung acara. Semoga tadi dengan cerita Janes dan Zidan yang sebenarnya mereka bukan yang serius-serius banget orangnya, tapi dengan pembawaan yang kesannya mungkin buat beberapa orang santai, kayak nggak ada beban hidupnya gitu. Tapi ketawa-ketawanya ketawa-ketawa, oh sebenarnya ada kok, tapi kita nggak mau nunjukin aja gitu. Terus ngejalanin ini semua juga dengan mereka memahami what are the expectation di kerjaan mereka, and then kalau dari cerita mereka, they know what to do ya. Mereka being accountable and responsible, kemudian open-minded. Mudah-mudahan ini juga jadi masukan buat teman-teman yang menyaksikan episode kali ini bahwa nggak harus yang serius banget kok, tapi ya happy go lucky, being yourself ya. Tapi yang penting deliverable-nya kelihatan, which is ya bagian dari keberagaman lah, tiap orang beda-beda, tapi yang penting deliver kayak gitu. So thank you once again, teman-teman buat kehadirannya. Kita tutup sesi kali ini, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.